Cuka apel itu kaya akan asam asetat dan probiotik yang bagus untuk tubuh kita. Ya, kita konsumsi bisa 2 kali sehari, pagi dan malam hari kalau saya biasa konsumsinya, teman-teman, ya. Nah, cuka apel itu bisa membantu menurunkan berat badan juga, membantu juga mengontrol kadar gula darah, membantu meningkatkan sensitivitas insulin, mengatasi sembelit juga, mengatasi diare juga ya. Dan tentunya menyehatkan jantung. Nah, teman-teman bisa konsumsi cuka apel 2 kali sehari ya. Itu bisa dikonsumsi 2 kali sehari, pagi dan malam hari. Kalau saya biasa sebelum makan ya. Tapi kalau misalnya teman-teman ada asam ya, ada asam lambung, ada mah, ada GERD, maka minumnya itu bagusnya itu setelah makan dulu ya. Setelah makan, nanti kalau misalnya sebelum makan nanti mah GERD-nya itu ngambek dia ya. Jadi minumnya sebelum makan kalau ada mah GERD ya. Cuman kalau nggak ada kita boleh kalau ada mah GERD sesudah makan, sorry ya. Tapi kalau nggak ada mah GERD-nya boleh sebelum makan ya. Nah, cuka apel juga membantu merubah glukosa menjadi energi ya, dan membantu mengurangi kadar glukosa dan karbo yang kita makan. Jadi kalau teman-teman punya program ideal ya, BBI ideal itu ya, teman-teman bisa konsumsi cuka apelnya 2 kali sehari ya. Jadi yang masih sering makan nasi putih terus kemudian sering ngemil juga ya, bisa konsumsi cuka apel. Nah, cuka apel yang bagus itu yang sudah raw ya, sudah raw, unfiltered, dan with the mother. Raw itu berarti dalam prosesnya dia melalui proses fermentasi yang alami tanpa bahan kimia. Jadi kita bisa gunakan dalam jangka waktu yang lama. Kalau unfiltered berarti dia with the mother-nya banyak nih. With the mother itu inang cukanya dia ya. Inang cukanya atau inang probiotiknya yang ada di dasar ini nih ya. Yang mengendap ini ampasnya nih. Makanya nggak difilter tuh, jadi ampasnya ngikut. Semakin banyak ampas semakin bagus itu with mother-nya itu. Terus cuka apel yang bagus juga dia sudah 0 kalori ya. 0 kalori, tentunya ada logo halal juga kalau kita beli. Ya, teman-teman ya, kalau ini saya biasa konsumsinya 500 ml ini. Kalau kita konsumsi 2 kali sehari ya, itu habisnya dalam jangka waktu 1 bulan persis nih ya. Untuk 500 ml ini. Nah, cuka apel itu tahannya berapa lama? Kalau misalnya dia masih disegel seperti ini, dia bisa tahan sampai 1 atau 2 tahun. Tapi kalau sudah dibuka ya, semacam ini sudah dibuka, dia sudah terbuka gini, sudah terpakai, sebaiknya itu digunakan sebelum 2 atau 3 bulan ya, kalau sudah dibuka. Dan simpennya jangan taruh di dalam kulkas, teman-teman ya. Cuka apel taruhnya di suhu ruang aja, di atas meja aja ya. Kenapa? Karena kalau misalnya taruh di dalam kulkas terlalu dingin, nanti bakteri hidupnya atau inang probiotiknya ini ya, itu dia tidak aktif dia kalau suhunya terlalu dingin. Jangan juga kena sinar matahari langsung atau kena panas ya. Jadi kalau panas pun dia nggak aktif. Aktifnya itu di mana? Di suhu ruang, di atas meja seperti itu dia aktif. Makanya kenapa cuka apel disarankan taruhnya di atas meja aja, jangan dalam kulkas. Oke, mungkin teman-teman itu aja informasinya. Kita bisa minum 2 kali sehari. Nah, kalau saya kadang bisa juga ditambahkan dengan madu. Kalau tambahkan madu juga boleh ya. Kalau teman-teman yang nggak terlalu suka dengan yang asam, ini kan rasanya asam ya. Kalau cuka apel ini rasanya asam. Kalau teman-teman nggak terlalu suka asam, teman-teman bisa tambahkan madu ya. Madu juga kan banyak manfaatnya dia. Nah, terus kemudian kita bisa 1 atau 2 sendok kalau madunya ya. Ini bebas, kalau madunya boleh juga 1 atau 2 sendok nih. Kalau madunya kita nih, kayak saya campur madu nih ya. Terus juga teman-teman juga kalau ada lagi program ideal ya, untuk program ideal badan ya, teman-teman bisa tambahkan chiaseed nih. Chiaseed ini kandungan seratnya tinggi nih kalau chiaseednya nih ya. Jadi kalau teman-teman yang jarang makan buah-buahan, jarang makan sayur-sayuran ya, kurang serat, nah kita boleh tambahkan chiaseednya. Kalau chiaseed kita bisa setengah sendok aja, chiaseednya setengah sendok. Kita masukin, kita kocok-kocok. Nah, nanti kita tunggu 5 menit kalau chiaseed ya teman-teman ya. 5 menit sampai chiaseednya nanti ngembang. Dia kayak ada jeli-jelinya ya, kayak apa namanya? Kayak selasih, biji selasih ya. Kalau udah ngembang ini kayak biji selasih. Nah, kita minumnya 2 kali sehari biasanya. Oke teman-teman, itu aja mungkin ya sharingnya. Semoga bermanfaat. Salam sukses dan salam sehat selalu ya.